doktor dan dokter. Beliau ya mengajar di Madinah Al-Munawwarah, bahkan dia punya namanya Tahbir Al-Maqari di Madinah Al-Munawwarah. Beliau itu punya lembaga yang belajar di situ juara-juara internasional. Jadi kalau juara 1, 2, 3 internasional dalam bidang tahfiz, itu nanti belajarnya di sana di Madinah Al-Munawwarah, di tempat beliau. Nanti yang mengajarnya itu ulama-ulama seluruh dunia. Misalnya ulama tafsir yang terkenal di dunia siapa? Misalnya, itu dipanggil ngajar di situ. Ya. Qiraat siapa? Hadis siapa? Jadi ulama hadis yang paling terkenal di dunia siapa? Ngajar di situ. Di tempat beliau itu. Saya jumpa langsung sama beliau. Ini pesan beliau. Alhamdulillah, dari awal beliau katakan begini. Alhamdulillah, tahfiz Al-Quran itu sudah mulai menjamur gitu ya. Ya viral di mana-mana kan. Bahkan sampai yang sudah skala internasional saja tidak ada tahfiznya mau ikut juga gitu ya. Itu juga dia. Yang sudah ma'ruf di Medan juga begitu. Sudah banyak juga manggil saya kan untuk menjadikan penjelasan masalah itu. Jadi kata beliau, alhamdulillah ini sudah menjamur, bahkan sampai-sampai yang tidak berkompeten pun ikut gitu. Asal jadi. Kenapa? Banyak ininya juga. Bukan uangnya apanya, donaturnya lebih mudah cari donatur. Menariknya gampang, itu tahfiz Quran gampang kali keluar duit itu untuk berinfaknya. Itu bangun untuk tahfiz Quran untuk pondok-pondok, iya gampang. Menjamur dia. Sehingga apa yang terjadi? Banyak menjamur pondok-pondok tahfiz itu, tapi kualitas. Maka kata beliau di situ, jangan mulai tahfiz, mulai dari tahsin. Berapa bulan itu? Minimal 3 bulan, kalau bisa 6 bulan. Tahfiz dulu. Tahsin dulu, tahsin dulu. Yang ditahsin siapa dulu? Programkan dulu. Dan ingat, tahsin di situ bukan tajwid ya, beda ya. Tajwid itu lebih kepada teori, kalau tahsin praktek. Yang penting dia bacanya benar walaupun nggak tahu hukumnya. Gitu dia. Itu namanya tahsin. Tapi kalau dia nanti guru harus tahu ya hukumnya. Tapi kalau untuk anak-anak kita yang untuk TK, SD, SMP itu nggak perlu tahu teori. Nggak perlu. Pokoknya ini bacaanmu salah nak, yang benar begini, cukup dia tuh, nggak mau teori dia tuh. Nanti kalau udah SMA, kuliah baru dia. Kenapa begini, kenapa begitu? Itu harus dijelaskan. Jadi kita ini yang diinginkan tahsin dulu. Tahsinnya berapa bulan? 3 bulan atau 6 bulan. Gurunya dulu ditatar. Setelah itu baru ke muridnya ditahsin, ya 3 bulan begitu atau 6 bulan, baru nanti mulai tahfiz. Kalau masalah tahfiz itu jangan targetnya 30 juz. Kalau tidak program tahfiz. Kecuali pondok tahfiz. Iyalah 30 juz lah. Ini kan nggak pondok tahfiz dia, sekolah SMP T ada TT-nya dia, T kan gitu kan, berarti kan menggabungkan semua kan? Ya, jadi dia yang seperti itu jangan dibuat 30 juz, jangan. 5 juz saja kalau anak itu bagus bacaannya dan lancar itu udah cukup, nggak perlu 30 juz. Kenapa? Karena kalau dia SD SMP sudah seperti itu, nanti nyambungnya gampang itu dia. Di waktu dia SMA atau kuliah ya, insya Allah. Lagi pula kata Syekh Jarullah itu, beliau bilang begini, yang menjadi masalah di Indonesia, saya sudah keliling di Indonesia, dia bilang, yang paling terbaik di Indonesia itu, bahkan dalam skala internasional, itu Wadi Mubarak yang di Bogor. Saya rekomendasi itu, kata beliau. Bahkan murid-murid mereka itu banyak yang saya ambil untuk kemarin. Bacaannya luar biasa, gitu ya. Wadi Mubarak dia di Bogor. Anak saya waktu itu daftar ke sana lulus, tapi masa corona waktu itu kan ribet kali administrasinya. Ya, naik pesawat harus begini, harus begitu, sakit kepala. Tapi nggak saya daftarkan, nanti lah SMA-nya baru ke sana. Wadi Mubarak namanya yang di Bogor. Ya, Wadi Mubarak. Itu beliau yang bilang ya. Itu skala internasional. Oke. Jadi beliau sudah keliling, dia perhatikan tuh banyak pondok tahfiz yang dia sudah hafalannya kurang bagus, bacaannya pun kurang bagus. Begitu tamat dua-duanya hilang. Tapi kalau dia bacaannya bagus, walaupun hafalannya sedikit,
sedikit gitu ya, bisa ditambah, dan itu akan diperhatikan oleh masyarakat. Karena kalau dia sholat misalnya, bukan banyak hafalannya yang tahu masyarakat itu, tapi bacaannya. Kenapa? Nggak mungkin juga dia baca 30 juz itu kalau imam, ya kan? Siapa mau jemaahnya? Ya kan, sholat tarawih aja satu halaman satu malam aja banyak yang kabur, ya kan? Apalagi kalau sampai 1 juz satu malam, ya kan? Siapa mau jamaahnya? Jadi yang pertama diperhatikan itu tahsinnya, itu tahsin. Untuk itu cari dah dulu guru tahsin yang betul-betul dia kalau bisa punya sanad, dia tahsinnya itu punya sanad. Satu aja guru, insya Allah bisa menularkan ke guru-guru yang lain. Dan dia banyak latihan, tiap hari latihan terus. Latihan bagaimana mengucapkan hanya gitu. Jangan teori, langsung latihan, praktek langsung. Gurunya dulu. Ya, gurunya dulu, setelah itu nanti ke murid ditahsin, baru tahfiz. Targetkan saja misalnya untuk SMP 3 juz dalam 3 juz selama 3 tahun tidak masalah itu. Tapi kejar tahsinnya itu. Ya, jangan kuantitas yang dikejar, tapi apa? Kualitas. Ya kalau kita mau nanti dia sampai 30 juz nggak apa-apa, tapi jangan program reguler, jangan program untuk semua, tapi program khusus itu yang 30 juz. Kenapa? Karena ada anak-anak yang super canggih loh, yang Allah berikan dia mau hibah dia kekuatan yang dia bisa gampang hafal itu. Nah, yang seperti itu tetap harus ada ekstrakurikulernya. Anak-anak yang jago hafal itu, nah itu dibuatkan supaya apa? Itu nanti menaikkan nama sekolah kita ketika lomba. Luar biasa, padahal cuma beberapa orang, ya kan? Perwakilan itu aja. Itu dia cara menaikkan nama sekolah begitu. Ya, ada anak-anak yang tadi 5 orang, 7 orang, kita buatkan programnya, ada gurunya, itu yang kita kejar sampai 30 juz dia misalnya. Nanti waktu lomba itu yang mereka yang diikutkan. Nanti kalau menang, nama kita itu yang naik dia. Walaupun kita tidak program tahfiz khusus kan. Nah, jadi kalau untuk semua 30 juz gitu ya. Apalagi kalau kelas 1 misalnya, apalagi kelas 1 SD, kelas 1 SMP yang masih di awal langsung tahfiz, saya tidak rekomendasikan itu. Tahsin dulu, tahsin 3 bulan, 6 bulan gitu. 1 semester lah gitu kan, tahsin. Gitu. Dan tahsin itu harus banyak latihan. Gurunya itu harus betul-betul memiliki suara yang vokal dia. Suaranya kok bisa bulat dia. Makanya di TK saya itu, tabah itu, gurunya kan betul-betul kita kita didik, ada apanya, belajar sanadnya gitu. Nah, seperti itu, jadi tahsin dulu. Jangan mengejar apalah 30 juz, jangan. Kecuali kalau kita pondok tahfiz, iyalah itu harus ada. Tapi nggak akan mungkin semuanya itu. Tahu kita beratnya untuk ngapal Quran itu. Iya kan? Bisa Bu ya, bisa ditangkap ya kan?